Ini udah mulai. Tapi aku harus pakai ini, harus Pakai apa? Opening. Gimana openingnya? Ya aku aja. Ya ini udah mulai, lanjut aja, lanjut. Halo teman baca, kembali lagi di Yang teman baca. teman Koko atau? Oh, teman Koko. Halo teman Koko, kembali di podcast. Cuman kali ini kayak podcastnya nggak di lead sama Koko tapi sama aku. Jadi Koko anak keberapa? Karena kamu selalu kayak gitu ke orang, jadi aku mau nanya balik. Oke. Aku anak tengah, Kakak. Oke. Pertama aku mau nanya dulu, kenapa setiap konten kamu selalu menanyakan kamu anak keberapa? Kenapa selalu bikin konten selalu nanya anak berapa? Karena apa ya? Mungkin itu yang lagi rame. Oh, itu yang maksudnya lagi kalau aku bikin konten yang lain biasanya nggak naik. Itu ya, sesimpel. Ya kayaknya udah kata kunci kalau misal captionnya anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu di kontenku, pasti insya Allah view-nya di atas 100.000 gitu. Okay. Aku kira karena kamu pengen mendalami aja gitu kayak peran dari masing-masing anak. Itu juga salah satu. Jadi kan kebetulan sekarang aku jadi penulis. Asik. Ini harus serius gak sih? Serius anjir, lu yang bercanda mulu. Bentar ya. Serius. Jadi di buku-bukuku kan aku kayak ngebahas soal anak ya. Jadi aku harus kayak nyari inspirasi dari banyak orang juga, karena aku kan anak tengah. Jadi nggak bisa tahu dong posisi jadi anak pertama gimana rasanya, posisi anak ketiga gimana rasanya, posisi anak tunggal, terus anak bungsu. Kan kita harus ngambil sudut pandang dari banyak orang gitu. Makanya aku juga kayak nyari tahu dari banyak orang yang aku temui gitu. Oke, bisa dibilang itu riset kecil-kecilan gitu ya. Nah itu maksudku. Oke, yang mau aku tanyain dari riset kecil-kecilan ini, posisi anak mana yang paling menguntungkan, atau apa yang pada akhirnya bisa kamu ambil dari POV anak pertama, anak kedua, anak ketiga? Apakah dari 3 orang itu atau 3 posisi itu ada yang paling menguntungkan, ada yang paling merugikan, atau gimana menurut kamu? Kalau dari aku sendiri, dari banyaknya orang yang kutemui dan kutanya kamu anak keberapa, semua anak punya lukanya. Kayak sama-sama capek gitu. Mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak terakhir, anak tunggal, semua punya capeknya sendiri. Nah, mungkin ada beberapa alasan kenapa mereka ngerasain hal itu. Itu biasanya dari keluarganya, dari ayah dan ibunya, atau dari lingkungan sekitarnya. Mungkin kalau ada pun anak yang baik-baik saja, itu berarti orang tuanya dibilang berhasil mendidik mereka dan berhasil Membuat lingkungan rumahnya baik-baik Ya aja. itu, kok kamu pinter sih? Ya, lingkungan rumahnya hangat lah gitu, nggak dingin gitu. Jadi mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak terakhir, anak tunggal, dia akan ngerasa baik-baik aja ketika rumahnya hangat gitu. Oke. Menyoal soal rumah yang hangat gitu ya. Dari banyaknya orang yang aku tahu, ya kebanyakan orang pasti pengen rumah yang hangat ya. Terus mereka suka ngomongnya tuh kayak gini, kayak aku tuh, keinginan aku tuh cuman sederhana. Aku pengen keluarga yang sederhana dan hangat gitu. Padahal menurutku, aku nggak tahu ya, ini menurutku. Jadi kalau kamu punya pandangan lain, kamu bisa utarain atau sanggah. Menurutku justru kesederhanaan tuh harus diusahakan dengan hal yang rumit. Ngerti nggak? Jadi misal kayak tadi kamu bilang kalau misal beberapa anak mungkin yang baik-baik aja itu lahir dari keluarga yang hangat. Betul. Tapi menurutku di situ yang peran yang paling berhasil adalah peran orang tua untuk saling menahan ego, untuk membuat rumah itu kemudian jadi baik-baik aja gitu. Karena menurutku ya tadi, keluarga yang hangat
itu diusahakan pasti berat banget, diusahakan oleh usaha yang paling berat gitu. Oh, iya, Karena iya. orang tuanya tuh harus ngumpetin ketika mereka saling berantem, karena nggak mungkin nggak berantem dong orang tua, Iya, ya iya, kan? iya. Kayak gitu sih kalau pandanganku. Menurut kamu gimana? Iya, aku setuju. Menurutku kamu. Setuju. Cuman aku setuju. Oke. Ya memang kayak gitu kan. Bisa jadi ketika keluarga kita hangat, orang tua kita udah berhasil memutus rantai apa yang kemarin kita bilang? Rantai trauma generasi. Iya, rantai trauma generasi. Bisa jadi bapak ibu kita tuh kayak udah berhasil memutus itu. Bisa jadi mungkin orang tua kita tuh udah melawan banyak banyak luka dan trauma kan. Dan orang tua kita itu berhasil untuk tidak menurunkan ke anak-anaknya. Jadi gitu. bisa dibilang kalau kehidupan anaknya yang anak itu dapatkan adalah kehidupan terbaik yang bisa orang tuanya usahakan. Iya. Ya kan, karena ya tadi pasti beberapa orang tua menurutku ada setidaknya sedikit dia berusaha untuk menghilangkan si trauma generasi itu, tapi mungkin emang itu dampaknya nggak begitu kerasa, makanya anaknya masih kayak ngerasa, aduh gue masih kena trauma generasi nih. Tapi menurut aku pasti bakal ada aja yang dia usahakan untuk nggak jadi orang tuanya. Ngerti nggak sih? Misalkan orang tuanya tuh ngedidik orang tua kita tuh jadi sebenarnya sekeras itu, tapi pas kena ke kitanya kok masih keras. Bisa jadi dia tuh sebenarnya udah mereduksi atau mengurangi, meminimalisir. Mereduksi. Aku tuh mikir reduksi apa? Sorry. Ternyata Sorry ya bahasanya terlalu. nggak apa-apa. Tadi aku habis latihan editor soalnya. Oh iya. Iya, jadinya masih ke bawah. Ini kita santai aja sih. Ngomongnya jangan terlalu berat-berat. Iya, maksudnya itu tuh bisa jadi orang tua tuh sebenarnya udah mengurangi nggak sih? Pasti ada hal yang udah diusahain. Cuman kan anak dari orang tua itu pasti berbeda dong. Misal nih, ketika aku nanti jadi orang tua, aku berusaha untuk tidak menurunkan apa yang orang tua aku turunkan ke anakku misalnya kan. Misalnya aku udah berusaha nih, belum tentu diterima baik oleh anakku nanti. Betul, dan belum tentu kamu bisa mengusahakan itu secara utuh gitu. Nggak bisa semuanya. Bener. Juga nggak sih? Iya. Ini kamu. Itu kayak gitu. Iya. Gitu. Yuk kita bahas yang lain. Ya ini kita belum kenalan, ini Kak Fatwa, teman-teman editor. Oh ya Allah, di tengah-tengah perkenalan Ya ya. kan. Nanti lo cuma klik doang kan? Berarti nanti dipotong-potong kan? Ya ini kan aku masukin ke YouTube. Ih, sumpah kalau dari YouTube dari tadi tuh tertata. Ya ini kan tertata juga, nggak apa-apa. Itu tuh kayak sambungan, nanti ku cut gitu. Jadi ya udahlah, gimana editor? iya, tenang, Gimana santai. editor Aku tuh kalau videonya? ke YouTube tuh nggak diedit langsung semua. Nanti potongan-potongannya aku masukin ke TikTok. Oke, tadi kan soal Gitu. apa? Soal trauma generasi ya. Ya. Aku pernah lewat di beranda TikTokku, FYP-nya tuh gini. Aku berusaha nurunin seorang perempuan di situnya ya, di TikTok tuh ada video seorang perempuan yang dia tuh bikin video, tau gak sih yang tulisan, tapi dia itu lagi ngapain tapi ada tulisan gede gitu. Oh iya, Kebayang kan? kayak carousel. Bukan atau carousel video. Oh, Jadi video. dia video terus ada tulisan gede gini. Apa tuh gitu. tulisannya? Terus si kakaknya tuh bilang kayak dalam bahasa Inggris, mana aku Indonesiain ya. Oh iya, aku nggak bisa bahasa Inggris. Jadi intinya sehat-sehat untuk untuk anak-anak yang berusaha menurunkan kekayaan kepada generasi di bawahnya di saat generasi sebelumnya hanya menurunkan trauma. Itu tuh kayak gitu. Asik. Jadi kayak tapi kekayaan tuh sebenarnya lebih ke kebercukupan gitu loh. Oh cukup. Jadi kayak wealth. Jadi wealth itu tuh nggak selalu kekayaan secara material, ya. Jadi si wealth itu tuh bisa jadi emang keberlimpahan gitu. Keberlimpahannya tuh bisa dari segi apa aja, dari segi material ataupun mental gitu. Menurut kamu gimana? Kamu setuju nggak kalau generasi kita tuh sebenarnya emang lebih banyak diturunkan traumanya dibanding ya tadi keberlimpahannya itu gitu. Jadinya generasi sekarang yang berusaha untuk jadi
pemutus itu berusaha keras banget karena ya di sisi lain dia harus memutus trauma generasi, di sisi lain juga dia juga harus menurunkan sebuah keberlimpahan, entah itu dari ya tadi secara mental ataupun secara materi. Mungkin lebih banyak ke ini sih, berusaha untuk memutus rantai traumanya itu. Gimana? Ya ini dari yang paling dekat aja ya, dari aku kan. Ya aku berusaha untuk tidak menurunkan trauma yang udah orang tuaku kasih ke anakku nanti. Terus bener juga sih, aku kayak merintis banget kayak kan? berusaha semoga nanti anak-anakku kayak ya udah kalian misal kayak ada tuh quotes juga yang pernah lewat di aku. Apa? Intinya kayak semoga anakku nanti bisa jadi anak yang suka ngajak teman-temannya main ke rumah. Kalau mau main game datang ke rumahku gitu misal. Kalau lagi apa namanya pulang sekolah teman-temannya diajak ke rumah main game PlayStation di rumah. Soalnya dulu aku kalau main game ke rumah teman. Oke. Gitu. Aku ceritain gak yang main tenis? Nggak usah lah. Gak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Terlalu menyedihkan. Terlalu menyedihkan. Bukan tenis, bulu tangkis. Oh iya bulu tangkis. Bulu tangkis salah terus. Salah terus. Tapi hal yang tadi kamu sebutin itu kan biasanya disebut inner child ya. Apa? Inner child. Inner child. Iya. Luka Jadi masa kayak ya luka masa kecil. Dan keinginan kadang misalkan kamu tadi punya keinginan kayak gitu, itu tuh sebenarnya perwujudan dari keputusasaan kamu. Oh iya. Iya. Jadi kayak karena kamu tidak pernah mendapatkan itu, akhirnya kamu ingin kelak seseorang tidak pernah merasakan itu. Jadi kayak cukup di kamu gitu. Ya. Dan kamu rasain itu banyak nggak? Maksudnya banyak nggak sih hal yang kayak itu sebenarnya kan kayak sistemnya tuh kayak balas dendam ya. Jadi kayak dulu kita nggak dapet itu terus pokoknya nanti anak gue terus dapet itu gitu. Nah itu Iya, sistem tapi tuh kayak dibalas dendam dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, Iya. nggak sih? Ya Cuman aku yang mau aku tanya, seberapa sering kamu merasakan keinginan itu? paling posisinya malam kali ya. Iya pas malam. Dibilang sering banget ya. Sering banget kan? Iya, apalagi di posisiku yang sekarang udah dibilang tua ya gimana ya, udah hampir kepala 3 gitu kan. Pandangan orang kan misal kalau umur segitu tuh harus banyak pencapaian, terus harus sudah menikah. Nah di sela-sela omongan orang yang kok kamu belum menikah, kadang aku juga mikir emang nanti kalau aku udah nikah aku bisa ya gitu jadi orang tua yang baik untuk anakku. That's the point. Gitu. Terus apakah nanti angan-anganku yang tadi ku bilang bisa diwujudkan atau enggak kan? Kan gitu. Kan sebisa mungkin aku berusaha, keinginanku kan ingin memutus rantai trauma itu. Nah, aku tuh juga kayak apa aku bisa ya memutus rantai itu ketika aku nanti jadi orang tua gitu. Keraguan tuh ada ya? Keraguan ada. Aku setuju sih, maksudnya kultur di kita tuh kan emang terlalu, aku bisa bilang terlalu strict untuk umur pernikahan gitu ya. Terlalu ketat untuk umur pernikahan. Di saat kita gitu, generasi kita yang udah dilimpahi sama apa namanya banyak wawasan gitu ya yang kita dapat. Kan kalau dulu tuh kayak mau dapet ilmu pengetahuan tuh harus baca buku, harus apa. Sekarang kayak kita buka TikTok aja tuh udah bakal banyak banget yang muncul gitu ya. Walaupun terus tadi kebanyakan kan. Iya, aku tertarik banget tadi pas Mas Koko bilang apa aku bisa jadi orang tua yang baik. Aku tuh setuju banget karena melahirkan atau membuat satu anak lahir ke dunia itu tuh tanggung jawab yang besar. Ya nggak sih? Benar. Dan bahkan gini loh, gimana? aku pernah ngobrol gitu kayak sama temanku yang udah
nikah dan udah punya anak. Dia usianya kayaknya 2 tahunan lah. Dan kutanya gimana rasanya punya anak gitu kan. Terus kayak dia juga ngejawab seneng, bangga karena udah jadi orang tua. Terus kutanya lagi dia, kalau kamu bisa ngomong sama anakmu, anaknya kan belum bisa diajak ngobrol ya, mau bilang apa? Mau bilang terima kasih karena anaknya ini udah jadi guru buat dia. Ngerti gak sih? Kenapa malah jadi guru? Soalnya dia kan baru pertama kali punya anak. Otomatis ketika dia baru pertama kali punya anak, dia harus belajar banyak untuk memahami anaknya ini. Walaupun mungkin di awal-awal dia punya keinginan untuk ngebahagiain dalam bentuk segala hal, ketika dia ada di posisi jadi ayah, jadi orang tua pertama kali, mau gak mau dia harus belajar dari anak pertamanya ini. Nah mungkin itu yang dia bilang terima kasih karena anaknya ini yang pertama udah jadi gurunya. Nah itu tuh yang akan mungkin dia pelajari ketika dia nanti punya anak yang kedua lagi. Nanti dia sempurnakan bisa di anak yang ketiga gitu. Jadi ketika kita punya anak yang pertama, mungkin dia anggap anaknya ini adalah bahan untuk belajar menjadi orang tua untuk anak selanjutnya. Gitu. I see. Iya sih. Dan tadi aku cukup tertarik waktu pas jawaban dari kenalan kamu itu bilang kalau rasanya jadi orang tua tuh bangga gitu. Tapi aku mau nanya POV kamu sebagai anak, pernah gak kamu bangga kepada orang tua, atau di titik mana kamu merasa bangga kamu dilahirkan dari orang tua yang ini, dari bapak ini, dan dari ibu yang ini? Kalau dari bapak, mungkin cara bapak mengajariku adalah dengan dia diam, dia membiarkan aku mencari jalanku sendiri gitu. Sampai walaupun setiap manusia kan kalau mau tahu jalan hidup minimal nanya dulu gitu kan. Nah ini tuh aku tuh kayak disuruh nyari jalanku sendiri tanpa ada peran orang tua, apalagi tanpa peran ayah gitu. Ngerti gak sih kayak? Iya ngerti. Harus aku punya tujuan nih. Orang tua tuh kayak nggak ngarahin aku kemana gitu, ngebiarin aku. Tapi di sisi lain dengan cara itu aku jadi lebih kuat gitu. Aku ngerasanya aku harus berterima kasih karena hal itu. You know? Tapi pasti sempat ada kesalahpahaman dong sebelum kamu memaknai sebegini dalamnya. Iya, mungkin ada di titik ketika aku benar-benar ngerasa sendiri sih. Jadi waktu itu aku ke Jogja. Nah ke Jogja itu karena di rumah ngerasa sendiri. Nah ketika aku ngerasa sendiri di rumah, tapi itu kan posisinya karena perasaanku doang. Tapi kenyataannya di situ ada ayah, ada ibu, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik. Tapi kenyataannya kan aku benar-benar di sana tuh nggak sendirian. Sampai akhirnya aku memutuskan kayaknya aku harus ngerasain sendiri beneran. Aku memilih untuk pergi ke Jogja karena alasan hal itu. Aku di Jogja benar-benar sendiri. Kalau sakit sendiri. Kalau misal waktu itu ada tuh momen dimana aku puasa 2 hari lagi gajian. Ya sampai gitulah minum air keran 2 hari, sisanya sakit. Terus sampai ibu kan telepon juga, kok udah buka puasa belum? Jawabanku ya udahlah ya. Ya aku nggak mau ngebebanin juga di rumah. Segitunya. Sampai minum air keran. Iya sumpah 2 hari. Sisanya kan habis itu gajian aku seminggu langsung sakit gitu. Nah dari titik bener-bener aku ngerasa sendiri, aku sakit sendiri, terus apa-apa sendiri ketika di Jogja. Nah di titik itulah aku kayak mungkin ini yang dirasain orang tua aku gitu. Soalnya setelah aku lihat-lihat bapakku kayak udah ditinggalin sama kakek sejak kecil. Terus kalau ibu juga lahir dari keluarga yang broken home. Nah, ibuku juga di sisi lain selalu membawa kebencian gitu. Ngerti gak sih? Iya. Kakekku masih ada yang dari ibu. Nenekku kemarin baru meninggal.
Ketika aku ngerasa benci sama orang tua, setelah aku ngerasa sendiri di Jogja dan kemarin mulai tahu dan mengerti banyak hal, aku mulai sadar sih kayak, oh ternyata mungkin bapakku juga nggak dapet peran bapak, ibuku nggak dapet peran bapaknya karena broken home itu. Nah setelah itu aku baru sadar kalau mungkin jadi orang tua berat ya. Apalagi aku kan lahir dari keluarga yang ekonominya bisa dibilang menengah gitu kan. Mereka berjuang dari benar-benar nol gitu kan. Kalau dibilang dulu tuh mungkin dia dari rumah yang nggak ada alasnya sampai ada alasnya, sampai sekarang udah ya mending lah untuk ditinggalin. Itu udah lebih dari cukup harusnya. Harusnya aku menyadari hal itu gitu loh. Gitu. Iya sih. Jadi kayak bentuk rasa kamu merasa tidak adil gitu ya terhadap orang tua, terus kayak kamu merasa ya tadi sepi karena kayaknya nggak diarahin sama orang tua. Ternyata itu tuh bentuk ketidaktahuan orang tua aja caranya gimana ngarahin kamu. Ini kan karena pun mereka ya tadi nggak dapat perannya, entah itu ada kakek yang udah meninggal dari lama, ada ibu yang justru ditinggalkan oleh ayahnya gitu ya. Menarik sih. Sedih nggak? Oh iya, ini yang mau aku tanyain. Berat apa? Kamu kan sering banget mention kesendirian gitu ya. Karena ya kamu tadi berjuang sendiri itu terlalu banyak, mungkin terlalu lama. Apa yang paling menyedihkan dari kesendirian? Waduh. Apa yang menyedihkan dari kesendirian? Ya bagian apa atau apa yang paling menyedihkan dari kesendirian? Sepi. Jadi ketika ketika ada orang misalnya yang datang dengan tulus gitu, aku tuh bakal ngasih semuanya dan akan ku jadikan satu-satunya. Itu memang hal yang gak baik sih ya, karena kamu kekurangan seseorang yang mau menemani kamu dengan tulus, makanya ketika ada satu aja datang kamu langsung bisa ngasih orang itu segalanya. Atau gini, tadi kan udah kamu jawab sebenarnya. Apa yang paling menyedihkan dari kesendirian itu sepi, kamu bilang kayak gitu. Makanya ketika ada orang yang datang kamu bisa ngasih semuanya gitu. Oke. Terus yang mau aku tanyain, ketika kamu ngasih semuanya ke orang yang jadi peneman kamu, bukannya ujung-ujungnya kamu jadi nggak punya apa-apa? Dan kamu malah mengulang habit yang sama, pada akhirnya kamu bakal sepi lagi ketika orang itu nggak ada. Memang. Kok deep? Katanya mau deep. Apa yang paling menjadikan dari kesepian? Kan balik lagi sih pertanyaannya. Tapi aku menemukan diriku sendiri di saat aku sendirian. Paham gak maksudku? Paham. Apa? Ya ketika kamu sendirian ya kamu menemukan sisi kamu tadi. Iya, terus yang mau aku tanyain, sisi kamu yang seperti apa yang kamu temukan dalam kesendirian? Apa sisi paling menyedihkan? Ya ternyata sekuat ini ya gitu. Sisi paling kuat berarti. Terus yang paling aku syukuri dari kesendirian adalah ketika aku menemukan cahaya di saat benar-benar gelap, ya sih. Kamu nemuin cahaya itu di mana? Kayak Tuhan selalu ngasih jalan aja ketika aku benar-benar sendiri. Dan itu tuh melalui jalan yang tidak pernah kusangka sebelumnya. Ya karena
Kalau kamu nggak ngerasain gelap, kamu nggak akan tahu artinya terang. Iya, kayak tiba-tiba aja gitu, misal dihubungin penerbit jadi penulis contohnya, terus aku jadi kembali bisa bersosialisasi. Kalau waktu itu mungkin ketika aku memutuskan untuk benar-benar sendiri, aku tuh kayak mencoba menutup diri dulu dari banyak orang, dari banyak manusia. Nah, setelah aku nemu titik cahaya terang itu kayak enggak, sendiri itu enggak harus benar-benar menutup diri dari orang lain. Lu tetap harus bersosialisasi dengan banyak orang. Oke. Walaupun sekedar nanya, kamu puasa nggak hari ini? Gitu. Oke. Ya begitu contohnya. Kita kembali lagi ke kesepian ya. Kesepian. Gak apa-apa, aku bawa topik ini. Nggak apa-apa. Aku udah terbiasa sepi. Oke. Apa? Kamu kan pasti udah melalui banyak masa kesendirian dan kesepian ini. Banyak. Terlalu lama, Ya. ya kan? Yang mau aku tanyain, kalau misalkan kamu bisa mendeskripsikan saat terburuk kamu dalam kesepian ini, kamu bisa mendeskripsikannya atau enggak? Nggak bisa. Banyak banget tau. Kayak untuk sampai di posisi sekarang tuh harus banyak ngelewatin struggle. Kayak aku kan nulis buku ini di usiaku yang udah 28 ya. Di usia yang dibilang udah lewat lah. Kalau bilang ya udah lewat tuh. Udah lewat 28 tuh. Ya lewat apa? Nggak lewat dong maksudnya. Iya, maksudnya kan dulu pas usiaku 20-an, aku bertanya, kok cita-citaku belum kesampaian, mimpi-mimpiku belum Ya, jadi kayak kapan digapai gitu. ya. Dulu impianku misal nikah di umur 23, sekarang udah kelewat. Bayangin kalau dulu umur 23 aku nikah, mungkin aku nggak nulis buku ini gitu. Dan dulu di saat usia aku belasan misalnya, ya sebelum aku nulis buku ini udah ngelewatin beberapa lah pekerjaan. Oke. Dari apa aja tuh? Kuli bangunan, Oke. toko kue, penjual nasi goreng, garmen, TO. Terakhir nganggur tuh 2 tahun sebelum akhirnya. Jadi penulis. Iya. Oke. Dari banyak kerjaan itu, menurut kamu kerjaan yang paling capek banget itu apa? Kerjaan yang paling capek. Semua pekerjaan capek ya. Yang paling capek adalah yang di garmen. Oh iya, karena pabrik ya. Pabrik dan yang kerja manusia, ngerti gak sih? Memang kan pakai mesin, tapi mesin itu dibantu oleh manusia. Dari kerjaku dulu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Kayak robot ya. Emang. Jadi malam tuh cuman buat tidur, besok bangun berangkat lagi. Kayak aku tuh nggak, kayak
asing aja sama sinar matahari. Apalagi sinar matahari pagi sama sore. Aku kayak nggak ngedapetin itu di saat aku kerja di garmen. Ketemu Dan malam lagi gitu ya. pagi sampai malam. Dan tahu nggak kalau kerjanya tuh emang sampai jam 10 malam. Dibayarnya itu sampai jam 7 malam doang. Sisanya 3 jam itu kayak apa ya, overtime, molor. Jadi karena nggak nyampe target, diusahain harus nyampe, jadi sampai jam 10. Nanti 3 jamnya itu nggak dibayar sama sekali. Mungkin itu sih yang paling capek. Dari banyaknya capek, sepi sendiri yang kamu rasain, kamu pernah nggak ngerasa kayak rasa kasihan aja gitu sama diri kamu sendiri? Pernah? Kamu pernah minta maaf nggak sama diri kamu sendiri? Aku udah mulai itu dari 4 tahun lalu. Setelah aku baca buku Rhonda Byrne apa ya, The Secret. Itu kan buku pertamaku yang aku baca sampai habis. Padahal aku aslinya nggak suka baca buku. Nah di situ kayak apa ya, kayak nemuin lu harusnya minta maaf sama diri lu sendiri gitu. Kayak karena dengan cara itu kamu bisa memaafkan luka-luka yang pernah terjadi dan bisa membuka masa depan yang lebih baik gitu. Oke. Nih ya, kamu bayangin kamera itu tuh diri kamu yang nonton di 5 atau 10 tahun mendatang. Kamera itu yang di sana. Mas TP. Bukan. Kamera HP kamu yang baru itu. iPhone 13 itu. Apa ya kira-kira ngomong apa? Apa yang mau kamu ngomongin ke diri kamu di 5 sampai 10 tahun mendatang? Sapa dulu dong. Halo, Mas Koko ganteng. Ngomong apa kira-kira ya? Oh iya, gimana kabarmu? Apakah mimpi-mimpimu sudah semuanya tercapai? Apakah kamu sudah punya keluarga yang kamu impikan sejak kecil dulu? Sekarang kesibukanmu apa? Anakmu sudah berapa? Ini aku dari masa lalumu. Sekarang aku sedang berusaha untuk menjadi kamu yang lebih baik di sana. Kuharap apa yang aku usahakan sekarang bisa kamu nikmati dan mungkin keluarga kecilmu. Sekarang udah punya ini belum rumah? Udah punya apa aja dari apa yang kamu usahakan? Sehat-sehat. Sehat-sehat selalu buat aku di sana. Sedih. Kok sedih? Jadi sedih ya? Mau minta maaf gak sama dia? Dia yang harus minta maaf sama aku. Kenapa? Minta maaf kalau mungkin apa yang aku usahakan nggak cukup, belum sepenuhnya sempurna.
Tapi asal kamu tahu, di sini aku mengusahakan semuanya. Kuharap kamu bisa memaafkan aku. Terima kasih. Itu aja sih. Ya. Cus. Dadah koko di masa Dadah depan. koko di masa depan. Aku sekarang bareng Fatwa. Mungkin Fatwa di masa depan sudah bareng anaknya. Ya, kita nggak tahu ya. Gak tahu. Oke. Tapi aku yakin sih koko di masa depan bakal berterima kasih sama koko yang sekarang. Nggak perlu berterima kasih lah. Perlu dong. Nggak. Dia nggak perlu berterima kasih pada manusia ini. Cukup kamu berterima kasih sama dirimu yang ada di masa depan nanti aja. Tapi kan yang memperjuangkan dia sampai di masa depan itu kan koko yang sekarang. Memang, cuman ya hiduplah dengan hidupmu saat itu. Kalau mau berterima kasihlah pada dirimu saat itu aja. Jadikan aku adalah masa lalu yang selalu kau ingat aja. Udah. Oke. Ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita ngebahas buku. Oke. Kan nanti kita bakal bahas buku. Ini kan sejauh ini belum bahas buku ya. Masih Ya. soal diri kamu. Sekelap dulu nggak apa-apa. Enggak dalam. Nggak apa-apa kan Ibu? Iya. Ada yang mas tepe. Love velos Kan tapi hebat velos. mending daripada panter. Ceduk. Oke. Aku sering banget sebenarnya, kayaknya dari awal. Aku sering menangkap banyak keputusasaan dan ketidakpercayaan diri dalam diri kamu. Yang mau aku tanyakan, kenapa kamu seringnya merasa tidak percaya diri dan kamu sering menempatkan bahwa diri kamu tuh lebih rendah dibanding orang lain? Padahal kalian tuh misalnya kayak sesama penulis atau sesama pekerja dalam penerbit gitu, tapi kamu selalu ada kecenderungan merasa diri kamu tuh di bawah orang itu. Pernah sedih injak-injak apa sih sampai kamu tuh punya mental yang kayak gini? Oh, kalau kayak seumur hidup, sepanjang perjalanan gue hidup, mungkin kalau dibilang diinjak-injak kayak bukan sekali dua kali gitu. Dan mungkin dari lingkungan keluarga juga mengajarkan aku untuk tetap selalu memposisikan diri sebagai manusia yang lahir dari tanah. Tanah itu kan ada di bawah ya. Walaupun mungkin orang anggapnya aku udah ada di atas, sama sekali aku nggak ngerasa aku ada di atas. Selain itu mungkin di sisi lain kayak banyak hal yang aku tuh kayak nggak pernah ada di posisi yang kayak misal punya ini ya, punya mimpi atau apa terus didukung. Dari lingkungan keluarga mungkin tidak mendukung karena ekonominya kurang. Dari lingkungan dari lingkungan mungkin karena ngelihatnya aku tuh orangnya memang pantas di bawah gitu. Jadi aku memposisikannya kayak ya udah deh, lu nganggap gua di bawah, ya gua terima itu dan gua lakuin itu. Jadi Tapi bukannya itu bawa pengaruh buruk ke kamu? berpengaruh buruk dalam? Iya, kamu jadi sulit untuk membangun kepercayaan diri kamu. Karena tadi kamu selalu memposisikan diri kamu di bawah. Ini beda sama statement kamu yang awal yang kamu bilang kalau ya kamu ingin terus menjadi tanah karena kamu dibuat dari tanah. Ya itu aku setuju. Maksudku dengan kita percaya diri bukan berarti kita sombong. Ya,
percaya diri dan sombong tuh jauh berbeda. Beda banget. Percaya diri tuh ya percaya aja sama apa yang kita punya. Sombong tuh melebih-lebihkan apa yang kita punya. Nah, maksudku, bukankah dengan kamu terus merasa di bawah orang lain itu malah ngehancurin diri kamu perlahan? Enggak. Kenapa? Gimana kamu cara memaknai ya tadi kamu ingin terus merasa di bawah itu tuh gimana? Ketika kita di bawah, justru aku akan terus berusaha mencapai atas walaupun aku tetap merasa di bawah. Ngerti gak sih? Oh, I see. Jadi dengan kamu Memposisikan terus diri di tetap bawah. di bawah walaupun kamu sudah merasa di atas, kamu tetap bakal mencapai atas lagi Ya, gitu. aku tuh kayak lingkunganku menganggapku mungkin di bawah ya. Jadi aku mengikuti apa yang mereka yakini di depan mereka. Oh, I see. Aku Tapi di belakang mereka kamu bekerja keras untuk itu. Ya, meskipun mungkin orang anggapnya nggak ada usaha gitu. It's okay. Oke, kita butuh tisu, Mas. It's okay, pelan-pelan aja. Ya, di sisi lain mungkin orang-orang nggak tahu. Kalau kamu ngusahain banyak. Iya begitu. Cuman kan yang orang lihat apaan sih? Selalu Selalu nggak cukup. Selalu di bawah. orang-orang selalu memposisikanku di bawah kan. Cuman dengan mereka memposisikanku di bawah, di sisi lain aku tetap berusaha sebenarnya. Tapi ya gimana sih, orang-orang kadang nggak ngerti aja di belakang gitu kan. Mungkin kalau orang-orang terus-terusan ngeposisiin aku di bawah nggak apa-apa, silakan. Walaupun kadang ngerasa capek juga kan. Sebenarnya manusia ini juga sedang mengusahakan gitu. Aku tahu kok. Paham? Kayaknya dari aku bukan orang yang suka melebih-lebihkan sesuatu ya, jadi aku selalu berusaha berkata tuh jujur. Cuman dari banyak penulis aku sangat merasakan effort yang paling besar untuk menaikkan buku itu sebenarnya effortmu. Dari banyak penulis ya. Kenapa aku bisa bilang kamu salah satunya, karena kamu dengan apa yang kamu punya, dengan cuman segitu gitu ya. Apa yang suka merendahkan kamu itu bilang pasti kan ya lu cuma punya segitu gitu ya, tapi kamu selalu mengerahkan segalanya untuk itu gitu. Dan gak banyak orang kayak gitu. Sorry Apa? Sorry itu saya. Sorry tuh sih. Beda lagi itu. Ngerti kan apa yang gue bilang? Ngerti. Karena kamu, makanya aku tuh sebenarnya suka merasa nggak tahan karena mental kamu ini. Mental kamu yang selalu merasa di bawah ini, sampai aku tuh suka bertanya kayak, dia pernah sedih rendahin apa ya sama orang? Dia pernah menahan injakan orang tuh berapa lama ya? Karena aku tuh sangat, mungkin Mas Tepe juga ngerasain ya, karena itu tuh kuat banget kok, dan aku tuh cukup nggak tahan dengan energi itu. Karena aku orangnya punya empati yang besar gitu ya, jadinya ketika aku ngeliat ya kamu kayak gini tuh. Emang dari mana contoh kecil kamu ngelihat aku kayak di bawah, selalu kayak ngerasa direndahin terus? Banyak hal. Apa? Dari
ini mungkin bentuk baiknya ya dari kamu sebenarnya yang terlalu sering memuji orang lain dibanding memuji diri kamu sendiri. Itu adalah salah satu tendensi kalau ya sebenarnya kamu sudah nggak pernah dipuji, itu jadi kamu nggak tahu cara memuji diri kamu sendiri, makanya kamu terlalu sering memuji orang lain. Padahal kalau misalkan bisa dibilang kan kamu top 2 nih penulis gitu ya. Iya. Iya, tapi kayaknya kalau misalkan tiap bulan Mas Tepi nggak pernah nge-up, kayaknya kita nggak akan tahu kalau kamu top 2. Karena ya itu di sisi lain sebenarnya bagus ya tadi mungkin kamu menjadi orang yang sangat membumi gitu. Tapi kayak terlalu bumi deh kok. Terlalu bawah gitu menurutku. Kamu tuh harus punya juga keyakinan kalau kamu tuh udah sejauh ini, dan hanya dengan kamu yakin kalau kamu udah sampai di titik ini tuh nggak bakal, menurut aku ya nggak bakal bikin kamu merasa cukup dan kamu berhenti nyoba kok. Kamu orang yang sangat, ya etos kerja kamu tuh sangat kuat gitu ya. Itu udah dibuktikan dari beragam kerjaan udah pernah dicobain, dari kuli bangunan sampai garmen dan lain sebagainya, dari nahan lapar sampai minum air keran gitu. itu ekstrim sih, aku bisa bilang itu sangat ekstrim. Makanya Ekstrim. iya, dan kamu tuh harus berbangga karena kamu tuh udah pernah ngelewatin itu semua gitu. Jangan terus-terusan punya energi ini gitu. Karena bentar lu, aku masih ini nih, masih numpuk deh aku. Apa coba? Karena yang nginjek-nginjek kamu ini tuh harus tahu kalau kamu tuh manusia sama kayak dia, dan kamu tuh entah kamu di sekarang atau kamu di masa lalu nggak pernah sama sekali pantas untuk diinjek. Kamu yang sekarang udah punya sesuatu sampai atau sebelum kamu punya sesuatu pun itu nggak pernah pantas, nggak pernah ada yang pantas untuk nginjek seseorang lainnya, tahu kan? Kenapa nggak boleh diinjak? Ya karena ya kita semua manusia, ciptaan Tuhan tuh semuanya setara. Dan bahkan kalau misalkan kayak di-compare sama ciptaan Allah yang lain, kita tuh kan paling tinggi seharusnya. Kenapa tuh kamu merendahkan? Ini aku mau ngomong, ya kita nggak tahu, maksudnya nggak tahu. Jangan dimasukin tadi yang jungkir baliknya. Iya enggak. Kita nggak tahu, maksudku kita nggak tahu orang-orang yang merendahkan kita tuh punya luka apa juga gitu, ngerti gak sih? Iya. Itu yang mau aku bilang sebelum kamu jungkir balik. Maksudnya itu kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu apa yang orang lakukan ke kita tuh ada alasan di belakangnya. Ada alasan apa di belakangnya? Ada trauma apa di belakangnya gitu ya. Karena setiap orang pasti punya traumanya, dan mungkin salahnya mereka dalam melampiaskan ke orang lain dengan cara merendahkan orang lain misalnya, gitu. Tapi bukan sebuah hal yang bisa dinormalisasi ketika orang itu berlaku tidak adil ke kamu, karena ya itu bisa jadi malah nambah trauma kamu dong jatuhnya. Udah, nggak apa-apa. Kamu tuh secapek itu tau kok. Aku bisa ngerasain. Gimana lagi ya? Mungkin kata ya udah itu adalah kata yang udah harusnya aku keluarkan lah, karena nggak bisa lagi ku jabarkan dengan banyak kata-kata dari sekian banyak luka. Karena sebanyak apapun luka yang udah kulaluin, misalnya sebanyak apapun yang mungkin menumpuk, sampai yang keluar dari kata mulutku adalah ya udah.
People pleaser. People pleaser. Iya, Iya. kamu sangat people pleaser. Sebenarnya Apa? aku juga kayak gitu. People pleaser itu apa? Iya, orang-orang yang selalu punya kecenderungan ingin menyenangkan orang lain. Itu people pleaser. Makanya ketika ada suatu ketidakadilan berlaku pada dirinya, cuman bisa jawabnya ya udah. Mungkin dia punya trauma apa. Dan aku juga sebenarnya kayak gitu. Makanya kenapa aku bisa merasakan kamu kayak gitu. Karena orang yang sama-sama sakit bisa tahu orang yang sakit. Anjay. Itu. Velocity. Gini atuh. Oh gini. Nggak bisa aku. Kita bakal ngebahas tentang buku ini. Buku pokok yang terbaru berjudul Maafkan Kami Ya Nah, Pak, Bu, ternyata kalian juga tak dipedulikan. tutup dulu nggak? Boleh?